Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 5 SD halaman 91, 94 dan 96 pada subtema 3 pembelajaran 1. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya adik-adik like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tetap mendapat setiap hari informasi atau kunci jawaban dari setiap buku tema adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 91. Berikut ini kunci jawaban tema 2 kelas 5 SD halaman 91, 94, 96 pada subtema 3 pembelajaran 1. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air bercurah di deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya kamu akan lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Kunci jawaban halaman 91. Menurutmu apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jawabannya adalah iya, karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan dan dapat terkena sakit berupa demam. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan adalah menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikelnya akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur oksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bias mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut jawabannya. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang berlanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap menyebabkan memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Hindari atau kolektivitas di luar rumah atau gedung, terutama mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan sering agar debu partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya.
5. Segera lakukan pola hidup sehat, PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampung air minum dan makan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. Buah-buahan dan sayur dicuci sebelum konsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Kunci jawaban halaman 94. Ayo berlatih. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan jarum masih di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulis jawaban pertanyaan tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi ini dia contohnya. Apa penyebab asap? Penyebab asap adalah kebakaran hutan. Apa saja ini? Apa, siapa, di mana, dan bagaimana, dan mengapa. Itu dia kunci jawaban halaman 94. Ya. Ayo berdiskusi dari bacaan 9 bahaya kabut asap. Cara masih sebutkan beberapa cara memelihara. Diskusikan bersama kelompok masing kelompok beranggota 4-5 tentang cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Jawaban disesuaikan oleh siswa dan menuliskan informasi yang mereka temukan. Ayo renungkan, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan? Karena agar pernapasan kita dapat bekerja dengan baik pada saat bernapas, maka kita perlu menjaga dengan memeliharanya dengan baik. Demikianlah adik-adik kunci jawaban halaman 91, 94, dan 96. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Tetap semangat belajar dan jangan bosan-bosan belajar online adik-adik, karena sekarang ini masih masa pandemi ya adik-adik ya. Jadi harus tetap semangat belajar adik-adik ya. Halaman 92 adik-adik. Coba kita lihat dulu kunci jawaban dari halaman 92, 94 maksud saya. Nah, 94. Yang dulu kita cari lagi kunci jawaban 94 tadi yang tabelnya belum terbaca baik. Halaman 94. Berarti ini dia sebelumnya halaman 94. Yang pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Ini dia adik-adik kunci jawaban halaman 94. Silakan catat tadi karena tadi jawabannya masih samar-samar. Ini dia, ayo berlatih kata tanya apa. Ini dia, silakan bentuk tabel. Dalam bentuk tabel adik ini kata tanya apa ya, silakan dicatat.
Kemudian lanjut, masih kata tanya apa, ini apa ya, masih kata tanya apa, silahkan dicatat. Apa, ini juga apa. Lanjut kata tanya di mana, ini dia di mana ya, pertanyaannya dan jawabannya. Ini di mana. Kemudian siapa, ini dia jawabannya dan pertanyaannya. Siapa, ini dia siapa. Siapa, ini dia pertanyaannya untuk kata tanya siapa. Mengapa, ini dia. Ini dia kata tanya mengapa. Kunci jawaban halaman 94 tadi ini. Dan kata tanya bagaimana, ini dia. Bagaimana ya, ini kunci jawab pertanyaan dan jawabannya. Oke adik-adik, demikianlah kunci jawaban kelas 5 halaman 91, 94, 95 dan 96. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, sampai ketemu di kunci jawaban selanjutnya. Tetap semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.